Pemirsa, selalu ada yang melekat saat seorang profesional membuat atau memberikan suatu pernyataan. Apalagi dari seorang pegawai publik dari instansi yang berkontribusi langsung kepada kepentingan publik. Nah, semakin krusial ketika pernyataan atau pendapat yang disampaikan melalui media sosial ini bernada atau berisi hal-hal yang sensitif yang bisa melukai banyak orang. Lalu seperti apa idealnya komunikasi yang dilakukan untuk meminimalisasi salah persepsi? Bahkan konflik yang diakibatkan dari pesan yang tak tepat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Guru Besar Komunikasi Politik Profesor Karim Suryadi. Selamat siang, Prof. Karim. Selamat siang, Assalamualaikum, selamat Idul Fitri untuk semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat Idul Fitri juga, Prof. Karim. Kalau kita melihat kasus seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh pegawai publik atau ASN begitu. Kalau Prof. Karim melihatnya, apakah ini pure karena emosi saja, emosi pribadi, atau memang dia yang tidak mengetahui bahwa posisinya ini adalah pegawai publik begitu, atau apa yang Prof. Karim lihat yang harus dievaluasi atau yang menjadi titik lemahnya di sini? Emosi dia tidak dikendalikan oleh etika jabatannya, ya, atau dengan kata lain etika jabatannya kalah oleh emosi pribadinya. Mengapa saya bilang begini? Sebab yang membedakan masyarakat biasa dengan pejabat itu, apapun jabatannya, apakah dia peneliti BRIN, apakah dia presiden, apakah dia gubernur, apakah wali kota, apakah bupati, yakni jabatan yang melekat kepadanya. Di manakah bedanya? Bedanya adalah ketika masyarakat umum hanya harus lolos oleh etika yang bersifat umum. Sedangkan pejabat publik selain harus lolos dan patut dinilai oleh etika umum, tapi dia pun harus tunduk dan patut dinilai oleh etika yang khusus melekat pada jabatannya. Bedanya di situ. Jadi kalau Mang Asep yang pedagang biasa-biasa, cukup jujur, santun, taat pada aturan, tapi ketika Asep diangkat menjadi seseorang dalam jabatan tertentu, selain dia harus jujur, patuh, dan sekian norma umum, tapi dia harus taat pada aturan-aturan, norma-norma etika yang melekat pada jabatan itu. Dalam kasus ini, dia yang melakukan pengancaman itu bukan hanya tidak patut menurut etika umum karena mengancam, menyebarkan kebencian di ruang publik, tetapi juga tidak patut secara etis dan profesional karena dia sebagai periset yang harus bekerja dan tunduk pada etika akademis, pada etika ilmiah. Oleh karena itu kita akan melihat kasus yang bersangkutan ini tidak hanya akan diadili secara pidana karena melakukan pengancaman pidana, tetapi dia juga akan dinilai secara etis yang melekat pada jabatannya sebagai periset pada lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, artinya ini memang sebenarnya ada etika yang dilanggar di sini dan kemudian ada institusi besar yang dibawa atau yang menjadi posisi dari oknum ini. Atau jangan-jangan Prof. Karim, ya, kita tahan dulu, Prof. Karim. Baik, Prof, ini menarik tadi ketika jurnalis MJN Marcelina Tumbuno melaporkan bahwa sebenarnya ada disiplin atau aturan yang diberlakukan oleh para PNS atau ASN ini dalam berkomunikasi begitu, terutama di media sosial. Sebenarnya spesifiknya pakem-pakemnya itu harus seperti apa, Prof? Jason, itu kan yang disebut itu aturan pegawai negeri ya, aturan aparatur sipil negara. Itu berlaku umum bagi semua ASN, apapun bidangnya, apakah dia sebagai dosen, sebagai guru, sebagai peneliti. Nah, yang saya tekankan justru adalah bagaimana aturan yang mengikat para periset dan inovator yang bernaung di bawah BRIN. Sehingga ini ada panduan khusus. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para periset yang ada di BRIN, bagaimana mereka harus berkomunikasi, bagaimana mereka harus bertindak. Sebab saya yakin bahwa setiap organisasi profesi, setiap kelembagaan itu memiliki etika organisasi, etika jabatannya. Apalagi ini menyangkut sesuatu yang sangat sensitif, yakni riset. Cobalah misalnya kalau ada riset tentang genetika ya, yang hasilnya berbeda. Genetika tentang bagaimana intervensi kecerdasan buatan, intervensi otak manusia, intervensi tentang gen,
atau jenis kelamin yang akan dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi menurut saya jika belum ada ini harus sudah ada gitu ya. Jadi maaf ya, sebagai ASN betul ya bisa ditangani etiknya dari aturan kepegawaian. Tapi sebagai riset, ini harus ada etika yang mengatur tentang bagaimana norma-norma akademik dalam bidang riset dan inovasi ini harus ditegakkan, termasuk tentang bagaimana cara-cara mengomunikasikan perbedaan, mengomunikasikan hasil riset gitu. Soal ini misalnya, saya yakin setiap peneliti punya perspektif dan perbedaan hasilnya itu sangat mungkin terjadi. Misalnya, para peneliti yang bernaung di bawah Muhammadiyah, yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, yang bernaung di bawah BRIN, pasti ada perbedaan itu pasti. Karena setiap peneliti kan punya frame-nya sendiri. Cuman masalahnya, bagaimana pihak-pihak ini mengatasi perbedaan itu yang harus dipikirkan dan diatur oleh etika yang bersifat khusus. Tetapi prinsipnya saya katakan, setiap etika jabatan itu akan mengharuskan norma khusus yang mengatur jabatannya selain karena norma umum. Jadi norma umum sebagai warga negara Indonesia sudah jelas. Norma umum sebagai ASN sudah ada. Nah sekarang norma khusus sebagai periset BRIN seperti apa? Ingin kita dengar seperti apa? Dan bagaimana cara BRIN menanamkan tentang etika akademik, etika ilmiah, tradisi ilmiah itu yang ingin kita dengar. Sehingga nanti yang keluar dari suara-suara BRIN ini betul-betul bertumpu pada kebenaran ilmiah yang disampaikan secara santun dan bisa diterima dengan akal sehat. Baik, Prof. Lah, Karim, kalau kita namanya aja melihat BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Basisnya riset, artinya kebenaran ilmiah. Bagaimana mungkin kebenaran ilmiah disuarakan dengan penuh kebencian atau melahirkan sesuatu yang menakutkan. Betul, Prof. Bahkan Karim. kalau ada riset yang menakutkan saja harus sampaikan secara manusiawi, karena lembaga kita tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebab jangan lupa, Prof. Karim, kita bisa melihat dari kasus ini, ya, Prof. Karim. Ya, Prof. Karim, kita bisa melihat dari kasus ini bahwa dilakukan sebenarnya oleh satu peneliti atau oknum, tidak kemudian satu instansi. Tapi dampak yang dihasilkan ini cukup dalam tanda kutip menggoyang instansi BRIN di mata publik. Nah, apakah perilaku seperti ini perlu sanksi yang lebih tegas? Atau selama ini sanksi yang sudah ada memang belum cukup memberikan efek jera terhadap para pelaku atau pejabat publik yang hendak berkomentar seperti ini di media sosial? Kalau sanksi berpulang kepada aturan hukum yang mengaturnya. Kita tidak bisa menjatuhkan sanksi karena kebencian. Kita tidak bisa menjatuhkan sanksi karena sakit hati atau ketidaksukaan. Biarlah sanksi dijatuhkan berdasarkan aturan hukum yang mendasarinya. Yang menjadi concern saya lebih kepada BRIN ini kan lembaga baru, bahkan merupakan pusi dari berbagai organisasi. Nah, mungkin gitu ya, karena lembaga baru, bagaimana norma-norma riset, norma-norma ilmiah disosialisasikan kepada segenap pegawai yang berasal dari instansi yang berbeda-beda, kemudian bernaung di bawah BRIN dan punya kode etik yang sama. Jadi itu catatan saya. Jadi saya tidak mengharapkan, meskipun saya setuju ada sanksi yang berat, tetapi berat ringannya sanksi bergantung kepada dasar hukum yang mengatur soal ini. Tetapi yang menjadi concern saya adalah kepada BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi nasional yang baru saja didirikan, dan kalau kita melihat pentolan-pentolannya kan bukan periset, maaf ya, bukan periset, tidak semuanya berlatar belakang akademik dan berasal dari lembaga ilmiah. Jadi memang ini lembaga ini ada kuasi politiknya. Nah, jangan sampai motif politik atau sebutlah insting-insting politik para petingginya itu dibaca sebagai sesuatu yang misleading bagi para periset di bawahnya. Jadi meskipun pentolan politik, pentolannya adalah orang-orang politisi, tetapi menurut saya ruh lembaga ini adalah ilmiah. Riset ilmiah yang didasarkan pada kebenaran dan norma-norma ilmiah yang tunduk pada kebenaran ilmiah dan kemanusiaan.
Oke, Prof. Karim, intinya adalah bagaimana jangan sampai emosi sesaat ini menyalahi atau berseberangan dengan etika publik, apalagi ketika seseorang itu sudah mengemban posisi sebagai pejabat publik dan membawa nama instansi kenegaraan dan kemudian berkomentar di media sosial. Terima kasih Guru Besar Komunikasi Politik Karim Suryadi telah bergabung dan memberikan penjelasan bersama kami di Newsline, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Mohon maaf, Prof. Karim, kami harus usai di sini. Prof. Karim, karena durasi yang terbatas, sampai bertemu lagi. Terima kasih.